Padahal kita sebagai muslim, hal-hal kayak itu harusnya sebuah struktur modern saja. Ada ranting, anak cabang, wilayah pusat itu hanya struktur apa? Modern. Tapi kita di mata Allah hanya punya status gini, ku abdul. Hanya kamu. Niki rungokno nggih, kayak yang terjadi sekarang. Misalnya ono kiai dosa soleh, alim. Dia berpolemik dengan kiai sing keceluk kiai besar atau kiai pusat. Orang itu tidak mikir polemiknya itu benar mana, temanya apa, itu tidak mikir gitu. Wong kiai cilik wae kok wani kiai gede. Ini contoh-contoh betapa bahasa kasta itu bisa menyilaukan, ya. Mestinya kan tidak usah pakai bahasa kasta dalam hal itu benar mana. Secara argumentasi fikih atau ilmiah benar. Ujuk-ujuk nganggo ukuran kiai cilik wani kiai gede. Sebab itu kalau balik cerita Uwais Al-Qarni ini betapa hebatnya didikane Rasulullah. Kanjeng Nabi niku pun pirsa, pun ngangge alamat gaib pun pirsa nak Sayyidina Umar calon Amirul Mukminin. Niku amen dipeseni, ya Umar, kowe sampeyan nak ketemu Uwais Al-Qarni, jaluk donga. Jaluk napa? Donga. Umar kan penasaran, ana wong sing sampai aku kon jaluk. Nabi zaman Sugeng sering muji napa khairul qurun Uwais napa Al-Qarni. Era Abu Bakar mboten menangi, era Umar menangi. Terjadi Umar, ya Rasulullah, bagaimana saya cara mengenal dia? Oh ngene, bocah itu tahu kena penyakit baros. Terus donga mbek pangeran diilangi illa mau diadirham, kecuali gedene sak dirham. Fi katifil aisar ning gone iki. Ning gone pundak sing kiwa. Swajai ngene-ngene wae disifati mbek Nabi. Nabi mboten menangi lho. Itu termasuk al-ikhbar bil ghaibi, termasuk cerita-cerita hebatnya Nabi mukasafah ngertos barang sing dereng napa terjadi. Walhasil era Umar tiap ana tamu dibukai kambine, kepengin wong sing alamate kayak Uwais napa Al-Qarni. Suatu saat walhasil ketemu. Sayyidina Umar napa ketemu Uwais Al-Qarni sowan. Bareng sowan dia itu masuk wali humul, cara bahasa niku wali mesti. Ya Uwais, engkau adalah orang yang sangat dihormati oleh Rasulullah. Tolong aku doakan. Jari Uwais Al-Qarni, bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin sama mendoakan engkau? Engkau adalah Amirul Mukminin. Uwais Al-Qarni moh tenang. Akhirnya dipeksa mbek Nabi. Dipeksa mbek Sayyidina Umar nggih. Iki sing ngutus Nabi. Lagi kersa. Mergo imtisalan bi amrin apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Uwais Al-Qarni. Lha sing perlu natijah teng mriki niku mboten masalah napa-napaan niku. Kenapa ini saya ceritakan saat ngaji ini? Memang saya sengaja biar orang itu tidak silau dengan bahasa kasta. Kowe iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Uwais Al-Qarni. Meskipun kita ya iso parek pangeran banget lewat jalur kaya Umar bin Khattab. Tapi dengan sedikit keangkuhan kita yang kita semai, maka kita hanya bayang wong soleh itu nak jadi presiden, jadi wakil presiden. Kau sekali sodakoh BLT sa Indonesia kesodakohan, padahal mau bagi dok rawae. Paham ya? Artinya dengan ingat cerita-cerita kayak ini, kita ini so pede. Gusti kula ora iso dadi kiai gede iso kaya Uwais Al-Qarni. Kula ora dadi wong terkenal iso parek jenengan kaya Rabi'ah Adawiyah. Lah yang jadi bupati, gubernur, presiden, pengurus PBNU, PP Muhammadiyah juga cara berpikir gitu. Benar, saya secara struktural kasanya tinggi, instruksi saya lebih meluas. Tapi kan tidak jaminan saya lebih afdol ketimbang orang yang kayak Uwais Al-Qarni, yang kayak Rabi'ah Adawiyah. Dengan demikian terjadi keseimbangan antara orang yang besar tidak sok paling soleh, paling penting, dan yang kecil bukan terus dempes, malah hasut, malah drengki. Wis kere drengki hasud. Akhirnya sing kere di dosa hasud drengki, sing gede di dosa sombong. Menang setan. Setan menang total. Kok sing gede iso digodha lewat sombong angkuh, sing cilik iso digodha lewat drengki mbek putus asa. Harusnya dengan cerita-cerita kayak gini peluang kita untuk jadi orang soleh itu mudah sekali. Kalau sering cerita tentang bojo kula, Dek, umpama suatu saat masyarakat itu gak seneng aku, salah paham mbek aku, nanti aku ditinggal, aku ora susah. Umpama bener senengku saiki 10,
Terus krungu kabar jamaahku Bojonegoro bubar, wong sing seneng aku bubar. Iku senengku nganti saiki ya ora kurang sitok ya. Ya tetep 10. Mergo bubare wong, bubare makhluk. Iku ora tau penting. Kecuali pangeran bubar ra sida dadi pangeran. Lha iku lagi napa susah. Wah, anggere sing bubar cek makhluk-makhluk iku aku ora ngarah. Kita harus melatih diri begitu. Dan itu saya latih betul. Secara fisik juga saya latih. Kalau nggak saya sering lunga piyambak. Roh rasane umbal, roh rasane ngurus barang sendiri. Anak saya takjak sendiri, roh rasane rumah anak sendiri. Kita harus melatih. Andaikan kita hidup sendiri. Dengan demikian kita terlatih menjadi Abdullah, bukan Abdul fasilitas. Mereka nak wis biasa suka misalnya tas yang nasi gawano dewi, ngamuk uang perkara orang bukano pintu, saking kulinane biasa orang sing bukano. Ono kiai ngamuk santri ini perkara sandale rung ditoto, akhirnya kulino barang sepele jaga barang gede. Akhirnya kita budaknya nafsu. Kita emosi ora krono hak Allah dilanggar, tapi krono hak kita dilanggar. Harusnya sebagai ulama kan hanya tersinggung kalau hak Allah telah terlanggar, tapi kita tersinggung karena hak kita. Misalnya sandal radito dibuka. Makanya kita harus melatih diri. Andaikan kita hidup sendiri, walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum napa awwal. Bahwa pada akhirnya kita ketemu pangeran piyambakan, kita munajat dengan pangeran di sendiri. Jadi penting kalau aturakan, mereka sekarang itu ada krisis begitu. Orang kalau pilpres menyorot semua, potensinya SBY sama JK sama Megawati. Memangnya kalau mereka soleh, orang baik terus jadi presiden, negara terus baik. Negara ini bisa baik dimulai dari individu yang baik, bukan dimulai dari presiden yang baik. Nggak ada teori ono top down dari atas, nggak ada. Negara ini bisa baik dimulai dari pribadi yang baik. Kalau pribadi itu tidak baik, buat presiden apik sundul langit itu nggak ada pengaruhnya. Allah ada filosofi dalam hal ini untuk melawan setan. Gitu tingginya ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla napa idza tadaitu. He wong-wong sing iman, alaikum anfusakum, sing penting awam dhewe atur, jogo. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Wong liya sesat kabeh ora ana kowe dhewe entuk hidayah. Itu kelas-kelasan nggih. Ada kelas tawakal, kelas ekonomi, ada kelas macam-macam. Misalnya ngeten, cara hidup saya sehat, maksudnya cara memanage ekonomi saya sehat, cara ngatur keluarga saya sehat, cara kerja saya sehat. Iku umpama bupati ini koruptor kaya apa, umpama bupati ini fasik, itu tidak ada pengaruhnya, karena sehat, pola hidup saya sehat. Tapi kalau dibalik, bupatiku soleh, korupsi, adil, soleh, tapi kan ngurusi wong sak Rembang. Ketika saya pola hidupnya tidak sehat, harus subuh turu, buangi jagongan, ambek bojo kurang, ambek anak kurang. Buat bupati ini soleh, gue tetap nolong. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Paham ya? Buangi do jagongan, ambek bojo kurang, sing wedok kurang, ambek sing lanang kurang. Bojo kurang teng Jawa mesti dua-duanya. Sing lanang selaku 2 meter, sing wedok gula ngomong yang keduyu. Ini contoh, artinya kesalahan presiden, bupati, gubernur tidak ada pengaruhnya saat Anda cara pola hidup tidak sehat. Itu podo kayak wong sholat. Wong sholat itu senajan to imame ra batal. Nak kowe ngentut ya tetap batal. Ora kok wae yang imame sah ya aku sah ora iso. Apa nak bupati apik terus kowe cara ngelola ekonomimu ra apik terus kowe melak ekonomimu napa? Tidak bisa. Alaikum la yadurrukum man dhalla napa? Iya tadi. Lah, ini balik tengah. Lah kenapa bisa presiden, gubernur, bupati bisa jadi tolok ukur? Karena setan menyemai begitu. Wong cilik itu kan delok wong gede, sehingga ada tomak, ada hasud. Nah, lewat jalur tomak hasud ini, wong cilik selawase diwatak drengki mbek tomak. Wong gede kan delok wong cilik sebagai objek. Tak tuku 20.000 ora wis kasih, tak tuku 50.000 ora wis wong cilik ae kok. Sehingga ini ada sambung. Sing iki di penyakit tomak, sing iki di penyakit nyepelek. Coba kalau kamu kayak Uwais Al-Qarni, sing dadi pemimpin kayak Amirul Mukminin Umar, ngormati Uwais sinten? Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sebagai prosedur bernegara ngormati Amirul Mukminin. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh fenomenanya begitu.
Makanya hebat sekali didikan Rasulullah, di mana Umar yang Amirul Mukminin malah dididik kon hormat teng Uwais Al-Qarni. Karena ini bisa meruntuhkan keangkuhan, meruntuhkan kebesaran. Kalau bolak-balik cerita, kalau nak seminar teng Jogja cerita, sehebat-hebatnya Menko Ekonomi, sehebat-hebatnya Gubernur BI, sehebat-hebatnya SBY, itu paling banter gawe kebijakan makro. Bahwa rakyat ini bisa makan tuh karena elemen-elemen kecil yang ada interaksi sosial. Ono tonggo loro gak iso kerja, tanggane ngekeki sego sak piring, akhirnya hari itu tidak mati karena dikasih tonggo sak piring. Ono wong di puskesmas, masuk SBY sing ngeterno atau JK sing ngetero ya tanggane sing duwe tosa wis rusak. Tosa tuwa tapi kasil ngetero tanggane untuk puskesmas. Engkau sing ngutangi wong melarat kancane wong melarat iku duwe adul bebek dienggo ngutangi berobat ning puskesmas. Itu jutaan, berapa puluh juta hukum sosial yang diselesaikan pakai interaksi sosial. Justru kita jadi wong cilik bangga, kita ini lebih cepat lebih baik wong cilik iku. Mergo nak njuk tulung ora usah prosedur nganggo proposal nganggo tanda tangan. Orang kecil itu paling cepat dalam nulung tonggo. Ana tanggane rondo melarat kayak sego langsung mangan, ono tanggane loro kita terus nganggo sepeda motor langsung berangkat. Kita tidak usah tebar pesona, tidak usah lebih cepat lebih baik, kita pasti lebih cepat. Paham ya? Itu jutaan kasus di Indonesia masalah sosial yang menyelesaikan itu hukum sosial. Makanya kita jadi rata harus bangga, kita ini lebih hebat ketimbang itu semua. Buatan saya bukan mengajurkan apa-apa, ya kita nanti tetap milih presiden, milih wakil presiden, tapi jangan berlebihan berharap kalau masalah sosial bisa selesai. Masalah sosial selesai lewat kita ini. Memang harus ada struktur yang namanya negara, ada presiden, ada wakil, tapi itu hanya struktur pemerintahan negara. Tapi kalau hukum sosial kita selesai.